Orang-orang di Changle semuanya bodoh, dan pikiran mereka berdengung. Gadis kecil. Tinjunya perlahan mengepal, dan sedikit kemarahan ditambahkan ke wajahnya dalam ekspresi kemenangan yang sebelumnya percaya diri. Apakah kamu tahu bahwa aku paling membenci apa yang orang lain katakan tentangku? Alasan di benak Changle tidak lagi. Anggota keluarga Zongtian di luar juga terkejut. Aku takut aku bosan hidup. Saat itu, Changle memasuki keluarga Zuo Zongtian, dan reputasinya tidak baik. Hal ini pernah menjadi tabu baginya. Saya ingat orang terakhir yang menyembunyikannya dan dipotong-potong olehnya dan dibuang ke kolam hitam. Bahkan jiwanya musnah. NS. Tidak apa-apa, kamu mungkin bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Changle hari ini. Semua orang di keluarga Zongtian memiliki sikap tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri dan mengangkat tinggi. Kepala keluarga Zongtian juga mencibir. Ini hanya lelah hidup, seharusnya tidak ada ketegangan dalam kompetisi arena hari ini. Kami, tunggu saja kabar baik dari Changle di sini. Beberapa orang tua Changle juga mengangguk satu demi satu. Patriark, kamu bilang ini sangat arogan. Apakah ada cara yang tidak kita ketahui? Melihat metode yang dia gunakan untuk bertahan melawan musuh, aku bahkan tidak tahu apa itu. Orang yang berdiri di belakang tempat ini tidaklah mudah. HMPH, kurasa si ingin membuat keributan dulu, lalu menekan Changle dengan auranya. Kurasa dia tidak tahu tabu Changle. Lagi pula, dia sudah terlalu lama berada di rumah Changle. Hei, jangan katakan apa-apa. Aku sangat menantikan apa yang akan dikatakan Nasi. Begitu kalimat ini keluar, perhatian semua orang segera kembali ke tubuh Qin Yichen. Dari jawaban Qin Yichen, mereka bisa menebak apakah sengaja atau tidak sengaja membuat Changle marah. Changle juga menggertakkan giginya. Amarahnya memuncak hingga ekstrim, dan itu bisa meledak kapan saja. Di bawah mata semua orang, Qin Yichen tertawa acuh tak acuh. Hei, aku tidak berharap untuk berbicara tentang titik rasa sakitmu secara tidak sengaja. Kalau begitu aku harus meminta maaf padamu dengan baik, agar tidak disalahpahami oleh keluarga Changle, mengatakan bahwa aku tidak tahu sopan santun. Changle menggertakkan giginya, dia jelas tidak ingin melepaskannya. Bagaimana dia bisa melepaskan begitu banyak penghinaan di depan semua orang? Hal ini bahkan lebih menyakitkan bahwa dia tidak bisa berbicara, minta maaf. Apakah Anda ingin seluruh keluarga Changle tahu bahwa Anda pertama kali bergabung dengan Patriark Zuan Changle? Dengan geraman rendah, Changle mengangkat tangannya dan melambai, dan tiba-tiba, kabut hitam menyapu langit. Kabut hitam itu lebih padat daripada kabut hitam sebelumnya, seperti ular berbisa dingin yang terjalin. Maaf, sudah terlambat. Hampir seketika, kabut hitam menyapu, dan tiba-tiba, di kabut hitam yang sangat padat dan berubah menjadi telapak tangan meraih Qin Yichen. Dentang. Dengan suara yang tajam, semua orang yang melihat pemandangan ini di depan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena menurut mereka, kabut hitam yang kuat tidak memainkan peran apapun di depan Qin Yichen. Bahkan tampak sedikit sepele, dan dengan mudah ditentang oleh Qin Yichen. Bagaimana ini bisa? Semua orang di keluarga Changle berdiri dengan kaget dan melihat ke tengah ring dengan ngeri. Semua dari mereka menatap lebar dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Apakah aku sedang bermimpi? Sangat mudah menolaknya. Ada kengerian di wajah semua orang, dan bahkan Patriark Changle sedikit terkejut. Tanpa diduga, di belakang tempat ini, benar-benar ada orang-orang berpangkat tinggi. Bagaimana kekuatan Changle bisa mirip dengan kekuatan para Templar? Dengan pukulan penuh, itu dengan mudah dilawan? Orang yang paling terkejut tentu saja adalah Changle. Karena trik ini, dia telah mencoba yang terbaik, tetapi efek yang didapat sangat minim. Tampaknya Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan pelanggarannya, tetapi hanya mengangkat tangannya dengan santai untuk memblokir kabut hitam. Ini adalah kabut hitam yang telah dipelajari oleh Sekte Pembunuh Dewa selama bertahun-tahun. Sudah banyak penelitian tentang Black Mist itu sendiri, dan bahkan bisa dikatakan bahwa penggunaan Black Mist telah mencapai titik yang mudah dilakukan. Hei Mist tidak lagi menjadi beban bagi kekuatan mereka, tetapi seorang asisten. Bagaimana dia bisa dilawan dengan begitu mudah dengan pukulan penuh? Bahkan jika Anda sangat berbakat, tidak mungkin melakukan ini. Sebagai utusan baru, menahan pukulan penuh dari utusan tingkat ketiga. Apa yang bisa dilakukan orang yang mempesona? Tentu saja Changle tidak tahu bahwa Qin Yichen tidak lagi melawannya. Perlawanan yang tampaknya meremehkan. Pada kenyataannya, Qin Yichen mulai bersiap ketika dia bernafas di Changle. Karena dia ingin menekan lawan dari momentum, itu juga berarti dia tidak bisa mundur selangkah, dan harus menghancurkan lawan secara psikologis. Karena itu, ketika Changle beristirahat, Qin Yichen menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menenun jaring raksasa secara rahasia. Alasan mengapa Changle bisa melihat pedang tajam Qin Yichen dan serangannya sebelumnya adalah karena Qin Yichen ingin dia melihatnya. Ditutupi oleh kabut hitam, sebagian besar Taoisme bisa tenang. Di antara orang-orang ini, Changle sudah dianggap licik, dan metode yang digunakan semuanya menipu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa bermain dengan hati-hati di depan Qin Yichen bukanlah hal yang menakutkan.
Dari strukturnya, itu benar-benar hancur. Dengan pukulan penuh, Changle diam-diam diselesaikan oleh Qin Yichen menggunakan jaring raksasa kesadaran ilahi. Adapun tekanan lanjutan Changle, di depan jaring kesadaran ilahi raksasa Qin Yichen, itu seperti lelucon. Sedikit afterburner, bagaimana bisa dibandingkan dengan pukulan penuh? Saat kesadaran ilahi berangsur-angsur stabil, Qin Yichen memadatkan kembali bagian yang rusak dari jaring raksasa kesadaran ilahi, dan kemudian mengangkat kepalanya, penuh ejekan melalui penutup kabut hitam. Aku benar-benar ingin meminta maaf sepertimu. Seharusnya aku tidak mengatakan bahwa kamu adalah gadis kecil, kamu harus menjadi gadis besar. Changle tertegun sejenak, dan ketika dia sadar kembali, ketika Qin Yichen belum selesai berbicara sebelumnya, dia hampir kehilangan rasa marahnya. Meminta maaf? Permintaan maaf apa ini? Ini jelas merupakan penghinaan yang berulang. Buang martabat, kepribadian, dan segalanya ke dalam parit bau. Penghinaan semacam inilah yang membuat Changle marah. Berikan padaku dan mati. Pergi ke neraka. Changle meraung 2 kali, memacu Black Mist dengan gila-gilaan, menekan Qin Yichen lagi dan lagi. Qin Yichen sedikit mengernyit saat kepalanya ditusuk. Aku tidak menyangka orang ini begitu sulit. Di bawah jaring raksasa kesadaran ilahi, kekuatan tingkat satria tidak lagi dapat diguncang. Tetapi Changle ini mengerahkan kekuatan lagi, dan kesadaran ilahi raksasa sebenarnya adalah pendahulu keruntuhannya. Wajah Qin Yichen sedikit berubah. Orang ini tidak bisa membiarkannya terus bergulat. Keadaanku sendiri tidak cukup untuk menghadapi jalan buntu dengan Changle. Ini benar-benar merepotkan. Meskipun Qin Yichen mengeluh, dia sangat jelas di hatinya. Bagaimana mungkin sederhana bagi seseorang yang dapat disukai oleh Patriark Zongtian, dan kekuatannya harus menjadi yang teratas dari keluarga Zongtian.